Denting piano masih terdengar merdu di telinga. Tarian jari-jari masih tetap gemulai di atas tuts piano. Seorang tua lebih dari setengah abad, 73 tahun usianya, masih terlihat ekspresif di depan pianonya, dengan letupan-letupan energi yang tak pernah habis termakan usia. Ya, dialah seorang maestro jazz Indonesia. Bubi Chen telah puluhan tahun mendedikasikan hidupnya untuk perkembangan jazz Indonesia. Pria asli Surabaya ini mulai mengenal piano pada usia 3 tahun. Pengetahuan dan teknik pianonya berkembang dan terarah saat usianya menginjak 5 tahun. Dalam asuhan pianis Italia di Lucia, Bubi muda mendapatkan berbagai pengetahuan dan teknik dalam memainkan piano. Kursus tertulis pernah 1 kali dijalani Bubi di West Coast School of Music di New York pada tahun 1955. Aliran jazz dipilihnya karena dalam musik jazz kebebasan untuk berekspresi begitu terbuka. Jazz adalah panggilan hati yang tak mungkin dipungkiri. Saya ini merupakan panggilan hati. Oleh karena musik jazz terdapat bagian-bagian yang bebas untuk berkarya. Contohnya improvisasi. Dan improvisasi itu sangat berkesan di hati. Di tahun 60-an bersama sang kakak Yopi Chen dan sahabatnya Jack Lesmana, ia tergabung dalam Indonesian All Star dan menelurkan album Jagger Bali, salah satu album fenomenal dan kini langka ditemui. Hingga saat ini sudah puluhan album telah ia hasilkan. Konsistensinya ini menghantar Bubi mendapat Satya Lencana Pengabdian Seni dari Presiden Megawati tahun 2004. Tercatat hanya 2 orang musisi saja yang mendapat penghargaan ini, yaitu Bubi Chen dan Gesang. Gubernur Jatim Soekarwo juga menganugerahkan penghargaan Life Achievement Award karena pengabdian dan konsistensinya di dunia musik tanah air. Di dunia jazz internasional, nama Bubi Chen masuk 10 besar pianis jazz terbaik dunia. Prestasi yang tak sembarang musisi bisa capai. Namun Bubi tetaplah seorang yang rendah hati. Satya Lencana adalah kebanggaannya yang tertinggi. Penghargaan yang tertinggi dari Indonesia. Tidak ada penghargaan lain yang lebih tinggi dari Satya Negara. Nah, diberikan 4 bintang jenderal, dengan sendirinya lebih bangga daripada kalau diberikan 2 bintang. Nasionalismenya tak perlu dipertanyakan lagi. Pengagum Soekarno ini sering melantunkan lagu-lagu daerah tanah kelahirannya pada penampilannya di luar negeri. Saya memainkan lagu Surabaya, oh Surabaya. Gimana katanya? Surabaya itu apa? Itu kota kelahiran saya. Nasionalisme begitu kental dalam jiwanya. Ia pun akan spontan meradang bila orang luar negeri menganggap Indonesia adalah bagian dari Bali. Dan nomor 1 adalah Indonesia. Sampai orang-orang itu kata tanya, Indonesia di mana sih? Katanya di Bali ya. Goblok, kamu tidak pernah sekolah ya. Mereka pikir Indonesia itu adalah sebuah kota kecil di Bali. Gila kan? Sebagai seorang ayah, Bubi adalah ayah yang penuh disiplin dan keras, sekaligus demokratis. Benny, sang anak mengungkapkan tak pernah sang ayah memaksanya menjadi musisi. Meski dalam bermain musik, pengaruh sang ayah sangat kental. Kalau didikan ayah enggak ya, tapi kalau pengaruh dari ayah sangat besar. Ayah saya kalau setel zaman dulu itu piringan hitam atau kaset ya, bisa sampai jam 4 pagi.
Kalau orang lain bilang jazz itu nggak enak, anunya miring musiknya, anunya nadanya. Buat saya nggak alami, soalnya saya sudah mulai kecil kayak gitu. Menjadi pribadi rendah hati tak hanya menjadi petuah yang hanya terucap, tapi sebuah prinsip yang menghantarkannya mencapai puncak baik prestasi maupun pribadi. Meski didera penyakit diabetes sehingga harus kehilangan bagian kakinya, tak memupuskan ruh semangatnya dalam bermusik. Musik adalah energi bagi jiwanya. Melalui karya dan dedikasinya dalam dunia musik tanah air dan dunia, Bubi Chance menyampaikan ungkapan kecintaannya pada tanah airnya. 13 Maret dia kan sudah main ya di Jazz Legend ya, Bismillah Jazz Legend. Lalu 13 hari kemudian kakinya diamputasi yang sebelah kanan. Jadi tapi kondisinya baik-baik aja. Dia hanya bilang aku hanya mau motong yang sakit, aku nggak tahan sakitnya gitu aja. Jangan sombong. Bila mana sombong, saya mungkin sampai 50 tahun.